Pernahkah Anda merasa kecewa dengan para pemimpin saat ini? Di tengah berita korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, mari kita belajar dari seorang pemimpin ideal dari masa lalu, Umar bin Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak. Kembali lagi di Minang Mustika Jaya Channel. Wadahnya kita bersama mencari pelajaran jo inspirasi. Di tengah carut-marut dunia politik yang mengecewakan, saat berita korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan menghiasi media setiap hari, pernahkah kita bertanya, seperti apa sosok pemimpin yang benar-benar ideal? Jauh di dalam sejarah Islam, ada seorang pemimpin yang namanya harum mewangi hingga kini, Umar bin Abdul Aziz. Tapi, relevankah keteladanannya bagi kita saat kini? Di tengah hiruk-pikuk politik yang seringkali mengecewakan, di saat berita korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan menghiasi media setiap hari, pernahkah kita bertanya, seperti apa sosok pemimpin yang benar-benar ideal? Jauh di dalam sejarah Islam, ada seorang pemimpin yang namanya harum mewangi hingga kini, Umar bin Abdul Aziz. Tapi, relevankah keteladanannya bagi kita saat ini? Pernahkah kita bertanya, seperti apa sosok pemimpin yang benar-benar ideal? Di saat berita korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan menghiasi media setiap hari, Umar bin Abdul Aziz. Tapi, relevankah keteladanannya bagi kita saat ini? Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang namanya harum hingga kini. Ia adalah khalifah dinasti Umayyah pada abad ke-8. Ia dikenal karena kesalehan, keadilan, dan kesederhanaannya. Berbeda dengan penguasa Umayyah yang hidup mewah, Umar menolak kemewahan. Ia sering memilih hidup sederhana, seperti rakyat biasa. Ia mengutamakan kepentingan rakyat di atas fasilitas pribadi. Bahkan, ia rela miskin demi kesejahteraan rakyatnya. Kisahnya tercatat dalam manuskrip dan catatan sejarah. Saat istana dipenuhi kemewahan, ia tetap berdiri sendiri. Gambaran ini memperlihatkan kontras antara kemewahan dan kesederhanaan. Selera makan raja pun sederhana, hanya 2 dirham sehari. Masa pemerintahannya tercatat antara 711-720. Warisan kepemimpinannya tetap dikenang hingga kini. Banyak pejabat istana terkejut melihat kebijakannya. Ia menolak jubah mewah dan memilih pakaian sederhana. Keputusannya menunjukkan ketegasan dan empati terhadap rakyat. Umar memikul tanggung jawab pemerintah seperti menimbang keadilan. Ia meninggalkan harta istana, menutup jamuan mewah, kuda-kuda mahal dan keistimewaan dikurangi atau dilepas. Perhiasan dan harta negara dikembalikan ke kas atau diberikan lagi. Sikapnya membuatnya dekat dengan rakyat biasa. Para pelayan dan pengawal terkejut sekaligus tercerahkan. Kontras antara ketidakadilan dan kepeduliannya terasa jelas. Langkah reformasi seperti menyapu istana dari praktik korup. Ia mengarahkan bantuan dan reformasi demi kesejahteraan rakyat. Apa saja yang membuat Umar begitu istimewa? Keadilan adalah fondasi kepemimpinannya. Ia memastikan semua orang mendapatkan haknya, tanpa memandang status sosial. Jangan coba-coba mengurangi apa yang menjadi hak rakyat. Jangan paksa rakyat melakukan sesuatu di luar kemampuan mereka. Kejujuran adalah kompasnya. Ia tidak pernah berbohong atau menipu rakyatnya. Ia rela miskin demi kesejahteraan rakyatnya. Ia mengembalikan tanah dan hak kepada rakyat. Ia menolak kemewahan dan pujian demi rakyat. Kesalehan dan empati menjadi bagian dari kepemimpinannya. Kejujuran tercermin dalam catatan dan administrasinya. Ia menegakkan integritas dan bertanggung jawab. Ia menolak suap dan gratifikasi. Banyak yang menawarkan hadiah, namun ia menolak. Ia tegas menolak pemberian yang merusak keadilan. Kepemimpinan untuk rakyat, bukan untuk keuntungan pribadi. Keputusan sulit diambil demi kebaikan bersama. Ia memadamkan simbol kemewahan dan pemborosan. Kesederhanaan adalah gayanya. Ia menyingkirkan pakaian mewah untuk hidup sederhana. Istana yang megah ditukar dengan rumah sederhana. Makanan dan kebutuhan sederhana mencerminkan gaya hidupnya. Ketegasan adalah kekuatannya. Ia berani mengambil keputusan sulit demi kebaikan rakyat. Sayangnya, keteladanan Umar seringkali terlupakan. Banyak pemimpin saat ini yang justru korup, tidak jujur, dan hidup dalam kemewahan. Padahal, ada teladan kepemimpinan yang berbeda, yang menempatkan rakyat di atas segala-galanya. Sementara rakyat kecil malah diseret ke pengadilan, atau diperlakukan tak adil. Sementara para elit berjalan bebas, menikmati kemewahan. Para aktor politik saat ini malah rame-rame korupsi berjamaah, memanipulasi rakyat, membodohi masyarakat, dan memiskinkan negara. Beberapa tahanan justru mendapat perlakuan istimewa, sedangkan warga miskin berjuang untuk sesuap nasi.
Uang seringkali menjadi penentu keadilan. Nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan kian memudar. Lembaga penegak kadang menangkap satu, tapi tak menyentuh yang lain. Pejabat rendah ditindak, sementara tinggi sering luput dari pengawasan. Bantuan sosial sering tak sampai ke yang berhak. Proyek publik banyak yang dikerjakan asal-asalan karena korupsi. Sekolah dan rumah sakit terbengkalai meski anggaran tersedia. Sementara itu, gaya hidup mewah pejabat semakin mencolok. Padahal, banyak pemimpin sederhana yang hidup di tengah rakyat. Perhiasan dan barang mewah menjadi simbol status, bukan pelayanan. Kontras antara villa mewah dan permukiman padat sangat nyata. Inflasi dan kesulitan ekonomi membuat rakyat kesulitan sehari-hari. Seringkali para pejabat menutup pintu dan mengabaikan tuntutan rakyat. Keputusan kebijakan dibuat jauh dari realitas lapangan. Di masa lalu, keadilan Umar menjadi teladan yang dihormati banyak orang. Pertemuan politik sering berlangsung di balik pintu tertutup. Favoritisme dan nepotisme melemahkan kepercayaan publik. Para elit saling melindungi ketika skandal muncul. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Memilih pemimpin berintegritas dan berkapabilitas. Lalu, apa relevansi kisah Umar bagi kita di Indonesia? Jawabannya sederhana, sangat relevan. Nilai kepemimpinan itu tetap menerangi kita, meski zaman berubah. Pemilu adalah kesempatan kita untuk memilih pemimpin yang peduli pada rakyat. Jangan hanya terpukau retorika, telusuri rekam jejak dan janji mereka. Periksa kebijakan nyata, apakah janji itu terukur dan adil. Waspadai panggung yang disiapkan untuk menarik perhatian, bukan pelayanan. Periksa aset dan transparansi, apakah ada ketidaksesuaian? Di bilik suara, pilihlah berdasarkan bukti, bukan emosi. Jangan hanya hadir, jadilah pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Cari bukti nyata, program yang terbukti membantu masyarakat miskin. Gunakan media sosial untuk mengawasi, bukan menyebar hoax. Bersuara dengan damai, tanda tangani petisi dan dorong akuntabilitas. Mari jadikan kisah Umar sebagai cermin, pemimpin melayani, bukan dilayani. Umar bin Abdul Aziz mungkin hanya sebuah kisah masa lalu, tapi semangat dan prinsip-prinsip kepemimpinannya tetap relevan hingga kini. Mari kita jadikan kisah Umar sebagai cermin, agar kita bisa memilih pemimpin yang benar-benar membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara. Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melayani, bukan dilayani. Ingatlah contoh Umar, integritas, keadilan, dan kesederhanaan. Tindakan kecil sehari-hari, membangun kepercayaan. Jangan terbuai oleh janji kosong, cek rekam jejak calon. Pilih pemimpin yang melayani rakyat, bukan yang melayani diri sendiri. Mulailah dari diri sendiri. Kejujuran, pelayanan, dan tanggung jawab. Ajak keluarga dan komunitasmu berdiskusi sebelum memilih. Gunakan hak pilihmu untuk masa depan yang lebih baik. Bersama, kita bisa membangun negara yang adil dan makmur. Beri kesempatan pada pemimpin berintegritas untuk memimpin perubahan. Setiap tindakan kecil membawa dampak besar. Tanamkan nilai pelayanan sejak sekarang. Bandingkan visi, rekam jejak, dan integritas calon sebelum memilih. Masukkan suara Anda ke kotak suara dengan penuh kesadaran. Permisi Putra, Laini Jait Dilayani. Bangunlah harapan baru bersama generasi muda. Mari pilih pemimpin yang melayani. Langkah kecil kita hari ini menentukan masa depan bangsa. Umar bin Abdul Aziz mungkin hanyalah sebuah kisah masa lalu. Tapi, semangat prinsip-prinsip kepemimpinannya tetap relevan hingga kini. Mari kita jadikan kisah Umar sebagai cermin, agar kita bisa memilih pemimpin dan benar-benar membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara. Karena pemimpin nan baik adalah pemimpin nan melayani, bukan dilayani. Sekian dulu Sanak. Jangan lupa like, comment, share. Jo subscribe Minang Mustika Jaya channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.